Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama saya Joel Martin. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu karena kasih anugerah-Mu. Dan kami pada hari ini akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, kiranya Kau pakai hamba-Mu melalui bibir hamba-Mu, itu kiranya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada petugas yang sudah memberikan saya kepercayaan. Langsung saja kita buka ayat utama kita di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-28 sampai ke-30. Dengan perikop upah mengikuti Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Puji nama Tuhan. Saya akan memberi tema rahasia kerajaan surga. Di sini penting Bapak Ibu, di ayat yang 28. Kalau kita simak, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya." Kalau kita simak di sini, kalau kita bedah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, itu Tuhan itu tidak, maksudnya itu Tuhan itu tidak suruh kita meninggalkan anak istri kita, anak-anak kita, sanak saudara kita. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah kita harus mengorbankan waktu kita untuk datang pada Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, banyak sekali orang tua, banyak sekali anak-anak muda itu kalau pergi ke gereja ada aja alasannya. Entah itu karena anak yang katanya susah, rewel, sering nangis, dan itu menjadi alasan utama mereka untuk tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Atau mungkin ada ibadah selain hari Minggu, misalkan ibadah pelayan, dia tidak datang dengan alasan anaknya, atau dengan alasan kerjaannya, dengan alasan kuliahnya. Biasanya anak muda itu menjadi alasan utama mereka. Kalau ditanya sama pendeta, "Maaf Pak Pendeta, saya gak bisa datang ke gereja karena anak." Itu yang dimaksud sama Tuhan. Bukannya kita meninggalkan istri anak kita, tetapi kita mau bagaimana berusaha kita mengorbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita simak di ayat yang ke Lukas 18 ayat yang ke-25, berkata demikianlah firman Tuhan, "Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Di sini maksudnya bukan kita gak boleh kaya, bukan. Tetapi pada dasarnya orang kaya itu super sibuk sekali. Banyak orang-orang kaya di sana itu meninggalkan Tuhan, lupa sama Tuhan. Banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan, karena kalau misalkan tidak dikerjakan akan rugi, atau misalkan gak dapat pendapatannya. Nah itu Bapak Ibu, bukannya kita tidak boleh kaya, boleh, tetapi urusan berkatnya Tuhan gitu, Tuhan yang atur semua, dan kita memang
harus meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita, alasan apapun kita, ya kita tetap harus dahulukan Tuhan itu. Kita harus dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau misalkan memang disuruh ibadah, ya ibadah. Karena apa Bapak Ibu? Nafas kita itu Tuhan yang punya. Bisa aja pada hari itu kita dicabut nyawa kita sama Tuhan. Serem sekali Bapak Ibu. Di sini Tuhan mau kita meluangkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Pada saat kita memberikan waktu kita sama Tuhan, dikatakan janji Tuhan itu di ayat yang ke-30 berkata, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal. Saya punya banyak kesaksian. Saya mengorbankan waktu saya. Waktu dulu saya harus bolak-balik saya punya 2 pelayanan bolak-balik dari Cibubur. Saya pelayanan di Cibubur, ada juga pelayanan di Jakarta. Saya meluangkan waktu saya itu dari Cibubur ke Jakarta, perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan itu waktu saya korbankan untuk Tuhan. Dan betapa baiknya Tuhan, ya saya pegang itu klaim janjinya Tuhan pada hari ini. Pada hari ini ya banyak sekali berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, karena saya percaya itu janjinya Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, dikatakan kita akan menerima upah yang setimpal. Maka seluruh berkatnya itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, meluangkanlah waktu kepada Tuhan. Sesibuk apa kita di pekerjaan kita, di tempat kuliah kita, misalkan kita mungkin sibuk pada akhir-akhir ini sibuk ujian, mungkin pada saat ini kita sibuk skripsi, justru itulah tantangan kita untuk kita meluangkan waktu pada Tuhan. Kalau kita meluangkan waktu, maka persoalan masalah kita itu Tuhan yang tanggung. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Jadi kita belajar pada hari ini bahwa kita harus mengorbankan waktu kita ini kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat banyak sekali apalagi anak-anak muda ini yang alasannya sibuk kerjain tugas, sibuk dengan alasan sibuk sama teman, ke rumah teman lah, apalah. Dan ini banyak sekali permasalahan. Makanya dikatakan ya Tuhan mau kita anak-anak Tuhan ini menjadi berkat untuk orang lain. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan ini mau mengorbankan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Maka seluruh berkatnya akan dicurahkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita klaim janjinya Tuhan, kita klaim pada hari ini. Begitu, biarlah kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, dan jangan malas-malas, dan tetap semangat melayani Tuhan, dan tetap berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang telah dibentangkan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa dapat menyisihkan waktu kami, belajar menyisihkan waktu kami untuk kami dapat berbakti, beribadah kepadamu, datang kepadamu. Kiranya Tuhan, biarlah kami mendapatkan klaim janjinya Tuhan untuk mendapatkan kerajaan sorga.
Dan untuk itu kami ngeklaim janji-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kami, biarlah kami tetap semakin teguh di dalam Engkau dan semakin teguh akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari kami semakin giat untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.